Ya. Ini saya nggak nyalain video ya, karena memang biar lagi nggak ini ya, lagi kurang fit jadinya. Jadi nggak apa-apa, dengerin suara aja ya. Jadi mohon tolong disimak sambil memperhatikan slide-nya. Ya. Azra Kamila. Oke, pertemuan 6 untuk mata kuliah keamanan penjaminan informasi, yaitu tentang hukum dan etika. Kenapa berhubungan sama hukum dan etika? Karena ini berhubungan dengan keamanan sistem jaringan, keamanan sistem eh, organisasi, ya, keamanan sistem untuk jaringan perusahaan, ya, infrastruktur jaringan perusahaan, ya, infrastruktur untuk jaringan kita berkomunikasi di dunia maya, ya, buat main medsos, buat upload video segala macam. Nah, itu kan berhubungan sama penjamin penjaminan informasi, ya, keamanannya. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan kita melanggar, ya, misalkan kita ngambil data orang, atau misalkan kita diam-diam mencuri datanya, ngambil datanya, ya, atau misalkan kita membuat komentar yang negatif, ya, misalkan di media sosial. Nah, itu kan masuk, ya, masuk nanti hukum, ada hukumnya itu ya, hukum undang-undang pelanggaran ITE, ya, transaksi elektronik. Nah, itu masuknya ke dalam hukum dan etika. Ya, jadi kita tetap belajar ini juga. Ya, jadi berhubungan dengan keamanan, penjaminan, dan informasi. Karena kan ini berhubungan dengan keamanan dan juga pemberian informasi. Ya, jadi masuk ke dalam hukum dan etika. Nah, ini hukum ini kan muncul kalau kita sedang bermain di cyber kan, bermain di dunia maya. Ya, karena kita biasanya pakai digital, data digital, ya, misalkan buat melakukan pendaftaran mahasiswa baru, misalkan pakai PPDB gitu ya. Itu kan sistemnya itu kita belajar langsung kan, dan kemudian nanti kita dapat informasi datanya. Nah, itu kan berhubungan dengan cyber. Kemudian kalau kita main medsos atau kita main membuka belanja online, ya, e-commerce, ya, itu berhubungan, ya. Kemudian membahas jalur pendidikan dan karir untuk bidang keamanan cyber. Nah, ini juga seru nih. Jadi ada nanti karirnya kemana nih kalau misalkan kita di dunia IT ini ya. Biasanya karirnya kemana, terus buat mendapatkan pendidikannya itu bisa ikut buat menambah informasi, bisa ikut di Cisco Networking Academy, ya, nanti bisa dapat beberapa sertifikat, ya, ya, contohnya yang di NetAcad itu ya. Atau kalian kalian kalau misalkan pengen secara lisensinya langsung belajar Cisco-nya itu di lembaga Cisco-nya langsung bisa aja. Ya, nanti mungkin agak mahal ya tapinya ya. Kalau ini kan kita karena buat yang di NetAcad ini buat yang free-free aja dulu. Ya, jadi sebelum kita mulai yang Cisco benerannya bisa coba dulu yang di NetAcad. Dan di BSI juga sama ada beberapa sertifikasi ya. eh Kalau kalian nanti semester 8 mau skripsi itu harus ada dua minimal sertifikasi, ya, jaringan misalkan, dan juga ada nanti misalkan database atau programming, ya. Kelas ini sudah dapat semua kan ya sertifikasi? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah dua ya, Iya, ikuti ya. iya. Ya, karena minimal itu harus dua untuk apa supaya bisa ke skripsi, ikut ke skripsi. Ya, minimal harus dua sertifikasi. Ya, tapi kalau misalkan nanti pas mau bimbingan ternyata belum ada sertifikasinya, sebelum wisuda itu nggak boleh dulu. Ya, jadi harus ada sertifikasinya dulu, dua minimal. Ya, oke. Nah, ini masalah hukum di bidang keamanan cyber, ya. Cyber ini eh, berhubungan dengan dunia maya, ya. Bagaimana nanti tenaga profesional ini melakukan keamanan cyber, ya, memiliki keahlian, ya, seperti hacker, ya. Misalkan dia kalau hacker ini kan lebih ke kejahatan yang dilakukan, ya.
Tapi keahlian ini misalkan dia bisa tahu gitu, dia tahu buat masuk ke sistem DOS orang tuh gimana, dia tahu cara melihat data-data orang di mana gitu. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuma pengen melihat aja gitu. Nah itu bisa dikatakan keahlian ya. Tapi jangan sampai dia itu melakukan peretasan atau melakukan kerusakan atau melakukan kejahatan ya, misal mengambil atau merusakkan datanya ya. Nah, itu sebagai seorang tenaga profesional cyber. Ya, jadi gimana caranya supaya kita bisa paham tapi tanpa harus melakukan ini, tindakan kejahatan ini. Ya, satu perbedaan antara peretas dan tenaga profesional. Nah, ini dia tadi saya bilang ya, peretas ini kan berarti hacker, cracker gitu ya. Dan tenaga profesional yang bisa melakukan ini adalah sesuai dengan batasan hukum. Ya, karena kita bukan kita ya, maksudnya seorang tenaga profesional itu pastinya dia tahu dan paham, tapi dia bekerja sesuai dengan batasan hukum. Jadi cuma pengen tahu aja sih, cuma pengen melihat gitu, tapi dia tidak ngapa-ngapain, ya. Nah, itu mungkin masuk dalam tenaga profesional. Hmm. Hmm. Nah, ini masalah hukum pribadi. Mungkin dari orangnya ya, misalkan ya. Nah, ini tidak perlu menjadi karyawan untuk mematuhi Undang-Undang Keamanan Cyber. Wah, ini kalau karyawan pasti harus ini ya, kita yang namanya karyawan pasti harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan. Ya, apalagi Undang-Undang ITE. Kayak kalau kita head speech di komentar negatif di media sosial aja itu udah bisa kena Undang-Undang ITE. Ya, masuknya ke dalam pasal apa namanya pencemaran nama baik, ya, tindakan eh tindakan melukai hati seseorang gitu ya, atau tindakan melukai agama ya, yang waktu dulu ya terkait komentarnya Ahok dulu ya, yang tentang Nabi Muhammad ya kalau nggak salah ya dulu ya, sampai ada gerakan 212. Nah itu salah satu masuk pelanggaran Undang-Undang ITE ya. Nah, jadi dimulai dari tahun 2017 dah ya, itu udah mulai penggunaannya itu ya. Nah, di sini dalam kehidupan pribadi mungkin memiliki peluang dan kalian untuk meretas komputer. Nah, kita bisa saja pasti bisa ya kalau misalnya kita paham dan kita belajar ya bagaimana cara masuk ke DOS orang ya, DOS sistem orang ya, sistem jaringan orang. Nah, itu nanti mungkin akan menjadi peluangnya keahlian ya, menjadi tenaga profesional kita, keahlian kita. Ya di sini ada pepatah mungkin mau just pepatahnya ya, just because you can ya, doesn't doesn't mean you have to do it. Ya, mungkin kamu paham, mungkin kamu bisa gitu ya, tapi kamu nggak perlu melakukannya itu gitu ya. Ya maksudnya ini di dalam sistem peretasan komputer ini ya tadi ya. Misalkan dia tahu, dia profesional ini tahu, tapi dia cuma pengen lihat-lihat aja datanya, tapi dia nggak mau ngapa-ngapain, ya, nggak mau merusak dan tidak mau mengambil, ya. Nah, itu ya ini dia tadi ya, ingat sebagian besar peras meninggalkan jejak. Ya, jejaknya ini mungkin kan pasti ke jejak kerekam IP recordnya. Ya, misalkan wah nih dia ngapain nih masuk ke dalam record sistem di perusahaan kita gitu misalkan. Ya, kerekam di IP record biasanya. Ya. Kemudian kalau di dalam masalah hukum perusahaan ya, nah ini hukum perusahaan, nah berkaitan dengan hukum peraturan perundang-undangan tadi, ya. Sebagian besar negara memperlakukan hukum keamanan cyber, pasti ya Indonesia udah mulai dari sekarang, udah mulai sih dari tahun 2000-an ya, dari 2013, 14 dan sampai sekarang itu sudah mulai memperlakukan Undang-Undang ITE ini. Dalam beberapa kasus, jika Anda melanggar hukum keamanan cyber saat melakukan pekerjaan, perusahaanlah yang mungkin dikenai sanksi dan Anda dapat kehilangan pekerjaan. Misal kita kayak pernah ya ada kasus mungkin di perbankan ya, itu seorang karyawan perbankan, dia tuh menilep itu maksudnya mengambil beberapa uang dari nasabah. Misal dia ngambil sedikit-sedikit gitu, tapi kan kalau misalkan dari beberapa bank itu punya beberapa nasabah misalkan 1.000 terus dia ngambilnya cuma 10.000 gitu misalkan. Nah 10.000 dikali 1.000 aja udah banyak ya, itu misalkan dalam sebulan belum dalam 2 bulan 3 bulan.
walaupun itu nggak kelihatan, nggak ketahuan, ya. Makanya kadang di bank itu kadang kita nggak suka suka ini ya, suka lihat pasti kan di mutasinya ya. Misalkan ada keterangan kredit, debit gitu ya. Terus masuk 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 uang saldo, terus keluaran keluaran itu kita kan suka kadang suka nggak ketahuan gitu ya. Terus ada kode-kodenya juga ya di dalam bank itu kan pasti ada kode-kodenya tuh. Ya misalnya ada kredit masuk, ada debit masuk dan lain sebagainya. Nah itu harus diperhatikan ya kalau misalkan kalian biasa melakukan transaksi ya perbankan ya, nanti kan ada di mobile bankingnya tuh ya cek mutasinya atau di rekening koran ya. Kemudian dalam kasus lainnya Anda dapat dituntut, dikenai sanksi dan mungkin dijatuhi hukuman. Ya, misalkan kita melanggar di sebuah perusahaan, data-data kita atau data perusahaan tersebut, misalkan kita nggak sengaja itu membocorkan data perusahaan. Nah, itu bisa saja dikenai sanksi. Ya. Kemudian secara hukum internasionalnya, ini area hukum keamanan cyber jauh lebih baru daripada bidang keamanan cyber itu sendiri. Nah, seperti yang sebelumnya, bahwa undang-undang ini sudah ada di beberapa negara, ya, baik nanti akan datang maupun dari sebelumnya sudah pasti sudah diberlakukan, ya. Nah, etika vs hukum. Nah, ini kalau ada etika, etika ini kan berhubungan dengan misalkan pelanggaran atau dia itu melakukan kejahatan, ya. Nah, itu kan berhubungan dengan etika. Nah, etika ketika dilanggar pasti ada hukumnya. Ya, ketika kita ada pelanggaran maka akan ada hukum, ya. Nah ini dia persamaan etika dan hukum. Nah terdapat dalam tujuan sosialnya, ya, sama-sama menghendaki agar manusia melakukan perbuatan yang baik atau benar, pasti ya, karena kan kalau etika itu kan kita harus ada adabnya, ya, ada adabnya. Nah, kalau ketika kita tidak melanggar, pasti akan menjadi baik gitu ya. Oh, ini orangnya baik nih, dia nggak pernah melanggar etika, tidak pernah selalu disiplin atau selalu tepat waktu atau apa gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan bahwa dia manusia yang baik atau benar gitu ya. Perbuatannya baik dan Oh, benar. pendapat sipil. Nah, Iya. jika dia pelanggaran, melakukan pelanggaran, nah makanya masuklah ke dalam hukum, kategori hukum, ya, ketika melakukan perbuatan yang tidak etis. Nah, banyak ya, kemarin itu terakhir ada video yang di sekolah, guru sama murid, ya, aduh itu kacau sekali tuh ya. Jadi sengaja dia ngerekam, kemudian disebarluaskan. Nah, itu mungkin tujuannya dia pengen ngasih tahu supaya tolong gitu ya mungkin supaya dia minta tolong bahwa nih guru nih kayak begini gitu. Tapi terlihat dari situ bahwa dia kelihatan dia seperti tidak seperti suka gitu ya. Jadi terbiasa gitu jadinya. Tapi itu juga merupakan tindakan yang tidak benar, ya. Ya zaman sekarang ya kita bisa mendapatkan video, mendapatkan informasi dengan mudah ya dari WA group. Terus bisa juga dari Telegram, Telegram apalagi ya. Di situ informasinya bisa didapat itu ya, yang sangat banyak dan sangat mudah gitu didapatkannya. Sepertinya tuh tidak di-sharing gitu ya, tidak tidak dilakukan filtering di sana ya. Tapi saya juga belum tahu nih konsep Telegram nih ya. Tapi kalau di Telegram itu biasanya kalau kita membuatkan sesuatu yang berhubungan dengan alat, dan misalkan kita mau membuat konsep IoT, itu bisa digunakan di Telegram. Ya, bisa berkonsep juga dengan Telegram atau bisa juga dengan Python nanti. Ya. Kemudian perbedaannya ini adalah bahwa etika itu ditujukan pada sikap batin manusia dan sanksinya dari kelompok masyarakat. Ya. Kemudian hukum itu ditujukan untuk manusia ya yang mungkin melanggar ya yang nantinya akan didapatkan ya sesuai dengan yang dia lakukan ya.
pelanggaran tersebut. Ya, di sini sedangkan hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, membebani manusia dengan hak dan kewajiban. Nah, ini hukum ini memang bersifat memaksa, ya, sanksinya tegas dan konkret, ya, yang dilakukan melalui wewenang penguasa atau pemerintah, ya. Tapi beberapa belakangan ini kita banyak ya sudah mulai hilang kepercayaan terhadap pihak penegak hukum yang berwenang di Indonesia saat ini. Ya, seperti seolah-olah eh, kita padahal tahu itu tindakan kejahatan ya. Kayak misalkan kemarin itu yang Pertamina dioplos, kemudian beras yang dioplos, kemudian terakhir air Aqua ya yang ternyata Aqua itu adalah air bukan air pegunungan ya itu kita nggak tahu tuh ya gimana nanti konsepnya ya beberapa sekarang ini banyak sekali berita-berita yang seperti itu ya seolah-olah kita tuh kehilangan kepercayaan kepada pemerintah kita nih ya itu sih tanggapan dari saya ya karena memang hmm, kita kita sebagai apalagi kalian sudah nantinya akan memasuki lingkup pekerjaan. Ya, jadi kita harus melakukan kejujuran gitu. Ya, itu kan konsep utama kita ya dalam dinilai oleh orang. Ya, jadi itu salah satu tingkat kepercayaan kita kepada pemerintah itu agak hilang. Ya, karena lihat sendiri ya, udah banyak masalah-masalah yang terlihat terbongkar gitu saat ini. Ya dari segi dari awal yang Pertamina dioplos ya Pertamax itu kemudian yang tadinya kita biasa bagus beli di Vivo atau di Shell atau apa gitu ya tapi disusahkan untuk mendapatkannya gitu jadi di dilangka gitu di eh, nggak boleh gitu dijual karena orang itu harus membelinya ke Pertamina aja gitu padahal kita sendiri pakai itu ya kurang bagus gitu ya. Tapi itu menurut pandangan saya aja sih ya. Jadi beberapa mungkin kehilangan kepercayaan kepada pihak pemerintah saat ini ya. Nah, itu masuk ke dalam salah satu kategori cybercrime juga ya sebenarnya ya. Karena kan kita kepercayaan ini kepada pihak berwenang ya. Nah, tapi pihak berwenang itu masih belum bisa membuat kita percaya. Ya. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Ya. Nah, cybercrime ini dikaitkan karena kan cyber ya, crime ini kan kejahatan. Cyber ini dunia maya gitu ya, cyber. Nah, ini berhubungan dengan kejahatan yang ada di dalam dunia maya. Nah, tindakan ilegal apapun yang memerlukan pengetahuan tentang teknologi komputer, perbuatan jahat, penyidikan atau penuntutan. Nah, ini menurut Organization of European Community Development Computer Crime. Ya, ini juga ada beberapa referensi ya. Ini menyebutkan bahwa any illegal, ya, perbuatan yang ilegal, tidak etis atau tidak sah, ya, berkaitan dengan pemrosesan otomatis dan atau juga transmisi data. Ya, yang dilakukan dengan yang berkaitan dengan pemrosesan data, transmisi data. Itu juga dikatakan tidak legal atau tidak etis ya di dalam cybercrime. Ya. Tahu ini menurut Andi Hamzah dalam bukunya Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer tahun 1989. Mengartikan cybercrime ini kejahatan di bidang komputer secara umum ya yang dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal ya. Nah, ini menurut Egan, ya, ini juga sama nih. Cybercrime digunakan seluruh teks ini untuk mengacu pada setiap kejahatan, pasti ya. Karena yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan dalam bidang komputer, ya, termasuk kejahatan yang tidak sangat bergantung pada komputer, ya. Kemudian dari menurut Egan ini,
karakteristik cybercrime dibagi menjadi 4 kategori. Ya, komputer dapat menjadi sebuah objek kejahatan. Ya, dengan komputer ini bisa menjadi objek kejahatan. Maksudnya bisa dengan penggunaan komputer itu bisa dijadikan sebagai objek kejahatan. Ya, misalkan kita mau melakukan apa pencurian data, ya, penggandaan gitu misalkan, ya, atau pengen membuat duplikasi atau pengen membuat kebohongan atau pengen mengedit datanya yang tadinya segini tidak segini gitu. Nah, itu juga dapat dikategorikan di penggunaannya dengan komputer. Ya, karena menjadi objek. Objek ini kan berarti kata barang ya, bendanya gitu. Nah, ini berarti komputernya ini bisa saja dijadikan objek kejahatan. Komputer dapat juga menjadi subjek kejahatan. Ya, subjek ini maksudnya mungkin dengan adanya komputer ini ya menjadi apa sumber kejahatan gitu. Ya, nah, itu dengan penggunaan komputer. Kemudian komputer dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan atau merencanakan tindak kejahatan. Nah, bisa juga nih ya merencanakan kejahatan. Ya, misalkan dia ngerekam dulu, kemudian dia ngambil datanya dulu, atau dia mengambil edit-edit dulu, menghilangkan dulu, ya, dihapus-hapus dulu, misalkan datanya, sorry, dihapus-hapus dulu datanya. Ya. Kemudian simbol dari komputer ini sendiri dapat digunakan untuk mengintimidasi atau menipu. Ya, nah sekarang misalkan dari telepon-telepon tuh ya, ayo coba tolong ini nih ada ini nih gitu misalkan ya. Terus atau eh telepon itu bilang, Bu coba pencet ini. Jadi kita dari bank gitu atau dari apa gitu. Atau dari pusat informasi apa gitu. Ya, itu kan pasti sering tuh di telepon-telepon ya. Nah, ini pengertian cybercrime sama ya. Ini juga sama dalam arti sempit. Ini juga sama masih dalam pengertian cybercrime. Pengertian cybercrime ini dapat dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum, ya, dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana, ya, dan atau alat untuk komputer ini sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, ya, dengan merugikan pihak lain. Ya, karena memang berbasis komputer kita menggunakannya ya, komputer terkoneksi dengan jaringan, kemudian terkoneksi dengan internet. Nah, internet mengirimkan data, mengambil data, membuka data, kita bisa mengambil atau melihat-lihat data, ya. Kemudian nanti direkam, ya. Kita itu kan pasti ada IP address. Setiap komputer itu pasti ada IP address-nya, karena untuk mengenali IP address itu kan adalah alamat, ya alamat. Jadi kayak kita rumah kita ini kan pasti ada alamatnya, nomornya berapa, ya IP-nya, kemudian ada hostnya, network ID-nya, ya IP address itu kan nanti terdiri dari network ID dan host ID. Ya host ID seolah-olah itu adalah nomor rumahnya. Network ID seolah itu jalannya, jalan RT RW gitu. Ya, terus ada subnet max-nya. Ya, terus ada kategorinya IP-nya itu, subnetnya, range-nya range berapa. Ya, nah, itu dia. Jadi komputer ini sebagai sarana dan juga bisa juga dikatakan sebagai objek. Ya, ini modus operandi cybercrime ini ada unauthorized access to computer system ya. Ini kita melewati hak akses yang tidak sah ke dalam suatu sistem komputer ya, atau kita seolah-olah masuk ke dalamnya gitu. Kan kayak cracker itu kan ya. Dia melakukan kejahatan ya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Nah, ini biasanya cracker. Kemudian illegal contents. Nah, ini misalkan kita melakukan memasukkan data informasi ke internet ya yang tidak benar, tidak etis, yang dapat dianggap melanggar hukum ketertiban umum. Ya, contohnya penyebaran hoax, ya, pornografi, pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, menghasut untuk melawan pemerintahan yang sah dan lain-lain. Nah, ini juga bisa juga sama ya. Kemudian pemalsuan data, forgery ya, biasanya data forgery ini. Ya, misalkan dia itu biasanya ditujukan pada dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik, ya, salah transfer, ya, atau yang menguntungkan pelaku.
Ya, karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Ya, misalkan dia telepon ibu, ini salah transfer, salah ini, ya. Nanti bisa saja seperti itu ya. Kemudian cyber espionage. Nah, ini biasanya mata-mata nih. Ya, mata-mata dia yang ada di jaringan internet. Nah, ini biasanya buat sistem pemerintahan, kayak buat BIN, ya, Badan Intelijen Negara, atau untuk mengamati informasi dari luar negeri, ya, buat di dalam negeri bisa juga. Ya, kira-kira akan ada apa gitu. Nah, itu merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Tahu juga bisa juga nih misalkan persaingan perusahaan nih, misalkan minyak ya minyak goreng ini perusahaan punya minyak goreng Bimoli, ini punya minyak goreng Sanko misalkan. Kenapa sih kok dia bisa laku? Kenapa sih dia banyak yang beli gitu? Misalkan Sanko ini kalau misalkan dari segi kasat matanya itu bening gitu ya. Itu mungkin dia nyari-nyari tuh datanya tuh si mata-mata ini espionage-nya nih, nyari-nyari mata-mata cari informasi ya. Kenapa dia bisa laku di pasaran? Apa sih yang membuat mereka itu mempunyai keuntungan atau diminati oleh banyak orang? Ya, itu ya. Kejahatan ini biasanya ditujukan dengan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun database-nya tersimpan dalam suatu sistem komputer. Ya. Kemudian cyber sabotase ya, ini melakukan kejahatan dengan menghancurkan, merusak ya program atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya misalkan menyusupkan logic bomb, virus ya, atau masuk ke dalam program jaringan orang ya. Kemudian jadi ngerusak atau tadinya bisa jadi nggak bisa gitu ya. Dan itu melakukan perusakan istilahnya. Ya. Pelanggaran terhadap HKI. Nah, ini offense against intellectual property. Ini biasanya berhubungan sama hak kekayaan intelektual. Misalkan kayak penyanyi, penyanyi itu punya lagu yang dia sudah lahirkan gitu, dia dia keluarkan albumnya gitu. Terus tiba-tiba disetel di tempat orang sembarangan gitu. Atau kayak kemarin yang kasusnya Miga Coan ya kayak penyanyi Ahmad Dhani dan lain sebagainya itu melakukan, oh ini kenapa nih lagu-lagu saya disetel di situ tapi nggak bayar royalti ke saya. Nah itu masuk ke dalam pelanggaran HKI, hak kekayaan intelektual, ya, karena dia merasa oh itu punya dia gitu. Nah, itu dianggap ilegal. Ya, jadi peniruan tampilan pada webpage suatu milik orang lain secara ilegal atau nyontek misalkan. Itu juga sama. Makanya kalau kita punya karya ilmiah, misalkan kita punya program gitu ya, aplikasi yang udah kita buat, nah terus tiba-tiba diakui oleh orang lain. Nah, itu kan pasti kita marah, ya. Nah, itu maksudnya masuk dalam pelanggaran. Makanya kita harus membuatkan paten namanya HKI ini. Ya, biasanya nanti kita membayar ke pemerintah bahwa ini punya saya, loh, ini punya kita gitu. Jadi nggak boleh sembarangan orang yang bisa pakai atau mengcopy gitu ya. Kemudian pelanggaran privasi, ini kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi ya. Misalkan di nomor kartu kredit, PIN, ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. Nah, yang terakhir yang waktu kasusnya, saya ingat banget berita yang Nikita Mirzani itu yang dia sama Bank BCA, tiba-tiba Bank BCA itu membocorkan data mutasi rekeningnya dia tanpa sepengetahuan dia. Nah, itu kan juga sama, itu pelanggaran privasi. Ya, bahwa data privasi kita tidak boleh sembarangan diberikan kepada orang lain maupun itu pemerintah. Karena itu juga sebuah data pribadi. Ya. Nah, itu kejadian itu mirip-mirip dengan yang kemarin itu yang Nikita Mirzani itu. Ya. Kemudian penegakan hukum positif ini ada beberapa pelanggarannya ini masuk ke dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya, ini yang pertama ini melanggar KUHP, Kitab Undang-Undang apa ya? Saya lupa deh KUHP ini ya kepanjangannya ya. Pokoknya masuk ke dalam Kitab Undang-Undang. Ya hukum pidana KUHP ya ini KUHP.
Terus ini masuknya ke pidana ya, bukannya perdata ya, karena memang ini hanya sampai ke pelanggarannya itu masuknya ke pidana ini masuknya yang berhubungan sama pencurian, pemerusakan itu masuknya ke pidana ya. Pencemaran nama baik itu juga sama masuknya ke pidana ya. Yang kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Nah, ini masuknya ke HKI tadi, pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nomor 36 tentang telekomunikasi, sorry. Ya, ini berhubungan dengan jaringan sistem komunikasi ya. Misalkan dia ngerusakin sistemnya, ngerusakin jaringannya, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 8 tentang dokumen perusahaan. Nah, ini misalkan membocorkan data perusahaan tadi gitu ya. Terus nomor 25 ini misalkan melakukan pencucian uang. Nah, tadi tuh yang kasus rekening bank itu ya, nasabah. Jadi misalkan karyawan bank ini manajer atau supervisor dan dia tuh udah tahu tuh, oh ini dikit-dikit ngambil nasabah dana-dana orang yang saldo ya. Misalkan 10.000 dari 1.000 orang gitu, itu kan pasti nggak ketahuan gitu ya. Satu orang pasti ngecek, ah ini 10.000 ada apa ini gitu, kan nggak ketahuan. Nah ini bisa juga dikatakan dengan pencucian uang ya dan lain sebagainya ya yang berhubungan dengan eh, tindakan pencucian uang. Pemberantasan tindak pidana terorisme, nah, ini juga sama ya. Kemudian nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi ITE, ya ini dia Undang-Undang ITE. Kemudian nomor 19 juga sama tentang Undang-Undang ITE. Nah, ini perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE ini, kita ada 1 menit lagi ya. Ini ada beberapa banyak pasalnya ya, nanti bisa kalian baca. Kemudian ini pasalnya, ini pelanggaran-pelanggarannya. Ini yang sudah pernah kejadian. Standar etika profesi IT ada ACM. Nah, ini standarnya ya, organisasinya ya. Code of Ethic and Professional Conduct, kemudian Computer Ethic Institute, kemudian Data Processing Management Association. Nah, 10 perintah untuk etika komputer.